Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyunal karim wa nahnu insyaallah minal muslimin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak limpahan nikmat karunia yang Allah berikan zahir maupun batin. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan titipkan kepada kita bisa menghantarkan kita semua untuk lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari yang penuh dengan fitrah ini, yakni Idul Fitri. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, pengikut pecinta beliau hatta yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dan semua pemirsa yang ada di rumah semuanya selalu dalam rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di hari Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Di bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan edukasi atau bulan tarbiyah, di mana kita dilatih kedisiplinan, dilatih untuk bersabar, dilatih untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang pahalanya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Idul Fitri ini ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Jadi Idul Fitri bukan hanya sekedar seremonial, akan tetapi Idul Fitri adalah hari kemenangan, hari kembali fitrah, dan hari berbahagia. Ada beberapa hal terkait dengan amalan-amalan yang harus kita laksanakan di bulan Idul Fitri, di hari Idul Fitri. Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha. Yang artinya, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Idul Fitri kita dianjurkan untuk mengagungkan hari kemenangan, hari kebesaran tersebut dengan memperbanyak kalimat takbir. Ada 2 jenis takbir Idul Fitri. Yang pertama adalah muqayyad atau dibatasi, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Setiap selesai sholat, kita dianjurkan untuk membaca takbir. Yang kedua, mursal, artinya dibebaskan, yaitu takbir yang tidak terbatas karena sholat, bisa dilakukan di setiap kondisi. Takbir Idul Fitri bisa dikumandangkan di mana saja, di rumah, di jalan, di masjid, musola, atau tempat-tempat yang lain. Kesunahan takbir Idul Fitri ini dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal, yakni setelah kita mendekati sholat maghrib di malam 1 Syawal sampai dengan takbiratul ihram imam pada saat sholat Id bagi yang berjamaah atau takbiratul ihramnya musolli bagi orang yang munfarid atau sholat Idul Fitri sendiri. Kemudian kalimat takbir yang banyak atau yang dianjurkan adalah
yakni kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Kemudian yang harus kita lakukan pada saat Idul Fitri yang kedua di hari kemenangan, yakni berhias atau memakai pakaian yang terbaik. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang penuh berkah. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wewangian yang terbaik, berpakaian yang terbaik. Kan tetapi ada beberapa hal yang harus diketahui dan harus kita lakukan. Lebih utama pada saat Idul Fitri kita memakai pakaian yang putih, kecuali bila selain yang putih ada lagi pakaian yang lebih bagus. Maka lebih utama mengenakan pakaian yang lebih bagus, semisal baju baru. Kan tetapi dalam satu keterangan disebutkan, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Orang yang beridul fitri atau berhari raya atau yang merayakan hari raya bukanlah orang yang memakai pakaian yang baru. Akan tetapi yang disebut dengan orang yang merayakan hari raya adalah orang yang dalam hatinya penuh dengan ketakwaan. Artinya dari setelah dia melaksanakan kegiatan berpuasa selama 1 bulan, maka dia kemudian mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri dengan ucapan minal aidin wal faizin. Jadi kembali seperti sedia kala, kembali fitrah dan termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian amalan yang ketiga, pemirsa, yang harus kita lakukan di hari Idul Fitri adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Seperti kita ketahui bahwa salah satu yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Jadi hari raya Idul Fitri dilarang atau haram untuk berpuasa. Kemudian di dalam beberapa keterangan di kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak berpuasa pada Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang berpuasa di hari-hari yang lain, artinya yang bukan yang diharamkan. Kemudian dalam satu keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Entah bilangan ganjil itu 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma yang jumlahnya yang ganjil. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari wallahu alam bimuradih. Kemudian pemirsa, yang keempat yang harus kita laksanakan pada saat hari raya Idul Fitri adalah melaksanakan salat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki atau perempuan ataupun anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rute yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hal ini untuk menambah nilai pahala yang dilakukan pada saat melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian salat Idul Fitri kemudian dilaksanakan di pagi hari, kemudian tentunya dengan diawali dengan salat dan diakhiri dengan 2 khutbah yang di situ diisi dengan nasihat-nasihat yang insya Allah nantinya memberikan keberkahan bagi kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh fitri ini. Dan yang kelima adalah mendatangi tempat keramaian
Dan yang keenam, mengunjungi rumah sahabat atau kerabat. Kebiasaan kita di tanah air, terutama di Indonesia, adalah saling berkunjung satu dengan yang lain, bersilaturahim ke tempat keluarga, sanak kerabat, dan famili di hari raya Idul Fitri. Hal ini yang pertama juga menunjukkan sikap tali silaturahim kita kepada saudara-saudara, tetangga, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tradisi silaturahim saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah SAW mengunjungi rumah para sahabat-sahabatnya. Begitupun juga para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah SAW dan para sahabat saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lain, sama seperti halnya kita di umat yang kita lakukan pada sekarang, di masa sekarang saat ini. Datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan merupakan salah satu dari anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah hal yang harus kita lakukan pada saat merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah mengucapkan ucapan selamat. Hari raya adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena itu, dianjurkan untuk saling memberikan selamat, ucapan selamat atas kebahagiaan yang diraih di saat di hari raya. Tentunya setelah melalui proses 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Di antara dalil kesunahan adalah beberapa hadis yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melakukan atau mengucapkan kalimat ucapan selamat di hari raya Idul Fitri dengan berbagai ucapan. Salah satunya adalah taqabbalallahu minna wa minkum atau kullu amin wa antum bi khair, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita dan kalian semua. Sedangkan kalimat yang kedua, kullu amin wa antum bi khair, adalah semoga di dalam setiap tahun kalian semua dalam keadaan baik dan mendapatkan kebahagiaan. Artinya, kalimat ucapan tersebut bisa diucapkan dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh ucapan-ucapan yang berkaitan dengan ucapan selamat. Pada prinsipnya, setiap kata yang ditradisikan sebagai ucapan selamat dalam momen hari raya Idul Fitri ini, maka sudah bisa mendapatkan kesunahan dari ucapan selamat tadi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini kita semua selalu mendapatkan keberkahan, kita semua selalu mendapatkan kemenangan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal bulan Ramadan sampai di hari raya Idul Fitri ini, kita semua mendapatkan kembali sesuai dengan apa yang dijanjikan dari baginda Nabi Muhammad SAW, kembali kepada fitrah, dengan catatan yakni laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Bukanlah orang yang merayakan hari raya Idul Fitri adalah orang yang dengan memakai pakaian yang baru, akan tetapi yang dikatakan orang yang mendapatkan merayakan hari kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah orang yang hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.